Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Suprapti. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu hasil penelitian yang berjudul Faktor-faktor dalam diri auditor dan kualitas audit, studi pada KAP Big Four di Indonesia. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Icuk Ranggabawono dan juga rekannya Elisa Mulyani Singgi yang merupakan alumni jurusan akuntansi di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Baiklah, langsung saja saya membahas latar belakang masalah dari penelitian ini. Nah, di dalam suatu profesi audit, terdapat persyaratan yang memang harus dimiliki oleh seorang auditor, yang telah dinyatakan pada persyaratan standar audit atau SPAP, di mana auditor itu harus memiliki keahlian dan due professional care. Nah, dalam penelitian Rahmawati dan Winarna pada tahun 2002, dia menyatakan bahwa auditor itu memang harus memiliki keahlian, yaitu adalah pengetahuan dan juga pengalaman. Karena di dalam risetnya dia menemukan fakta bahwa auditor itu masih banyak masalah dikarenakan kurangnya pengalaman kerja dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh auditor. Karena alasan tersebutlah pengalaman kerja dianggap sebagai suatu faktor yang penting di dalam kinerja akuntan publik. Dalam hal itu adalah kualitas auditnya. Lalu yang kedua ada due professional care. Nah, dalam penelitian Lowers dan kawan-kawannya menyimpulkan bahwa banyak kegagalan audit dalam mendeteksi fraud dikarenakan kurangnya sikap skeptis dan juga due professional care di dalam diri auditor. Hal tersebut diperkuat lagi dalam penelitian Rahman pada tahun 2009 yang memberikan bukti empiris bahwa due professional care ini merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, seperti yang kita tahu bahwa auditor itu sering di dalam kondisi yang dilematis, di mana di satu sisi auditor itu harus bersikap independen, dia harus memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Namun di sisi lain, dia juga harus memenuhi permintaan kliennya, karena kliennya lah yang membayar jasanya tersebut. Jika kliennya puas, maka kemungkinan dia akan kembali menggunakan jasanya di lain waktu. Karena adanya dilematis tersebutlah, maka independen ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Pada saat ini tuh marak skandal keuangan yang melibatkan akuntan publik atau auditor, di mana seharusnya auditorlah yang memberikan jaminan atas relevansi dan juga reliability laporan keuangan. Dalam penelitian Mardisar dan Sari pada tahun 2007 mengatakan bahwa kualitas dari pekerjaan auditor itu dapat dipengaruhi oleh rasa tanggung jawab atau akuntabilitas yang dimiliki oleh auditor. Oleh sebab itulah akuntabilitas ini merupakan suatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh auditor dalam melakukan pekerjaannya. Nah, saat ini tuh sudah banyak penelitian mengenai kualitas audit, seperti penelitian AJI pada tahun 2009 yang memberikan hasil bahwa independen, pengalaman, dan akuntabilitas itu berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit. Lalu ada juga penelitian Rahman pada tahun 2009 yang memberikan bukti bahwa variabel independensi dan juga due professional care ini berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit. Nah, ternyata penelitian ini itu merupakan replikasi yang mengkombinasikan antara penelitian dari AJI dan juga Rahman tersebut. Perbedaannya adalah pada objeknya. Penelitian ini diambil objeknya yaitu KAP Big Four yang berada di Indonesia. Setelah kita mengetahui latar belakang masalah, dapat kita ketahui bahwa tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah independensi, pengalaman, due professional care, dan juga akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit. Nah, yang kedua untuk mengetahui apakah independensi, pengalaman, due professional care, dan juga akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit. Nah, yang ketiga untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap kualitas audit. Nah, selanjutnya itu ada kajian teori dan pengembangan hipotesis. Nah, pengembangan hipotesis yang pertama yaitu ada hubungan independensi dengan kualitas audit. Teorinya adalah jika seorang auditor itu bersikap independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, maka penilaiannya juga akan semakin mencerminkan keadaan yang sebenarnya di dalam suatu perusahaan. Jadi kesimpulannya semakin tinggi independensi seorang auditor, maka kualitas audit yang diberikannya juga akan semakin lebih baik. Nah,
Nah, yang kedua yaitu hubungan pengalaman dengan kualitas audit. Nah, pengalaman secara teknis itu dikatakan bahwa jika seseorang itu melakukan pekerjaannya yang sama secara terus-menerus, maka dia akan menjadi lebih cepat dan juga lebih baik dalam menyelesaikannya, dikarenakan dia benar-benar telah memahami teknik atau cara menyelesaikannya. Pengalaman ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam profesi audit, karena pengalaman akan mempengaruhi kualitas pekerjaan seorang auditor. Nah, yang ketiga yaitu do professional care dengan kualitas audit. Nah, do professional care ini menyangkut dua aspek, yaitu adalah skeptis dan juga keyakinan. Auditor itu harus tetap menjaga sikap skeptisnya dalam melakukan pekerjaannya, karena jika auditor sudah tidak skeptis lagi, maka laporan keuangan dan juga opininya itu sudah tidak ada gunanya lagi, dan juga kualitas auditnya juga sudah tidak baik, sehingga do professional care ini berkaitan dengan kualitas audit. Nah, yang keempat itu adalah hubungan akuntabilitas dengan kualitas audit. Teorinya adalah jika seorang akuntan itu sadar bahwa perannya itu sangat besar bagi masyarakat dan juga bagi profesinya, maka dia akan merasa wajib untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan juga profesinya dengan melakukan pekerjaannya juga dengan sebaik mungkin. Sehingga akuntabilitas ini berpengaruh terhadap kualitas audit. Kita mengetahui teori dan juga pengembangan hipotesis, maka di sini kita akan membahas hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Yang pertama, hipotesisnya yaitu independensi pengalaman, do professional care dan juga akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, yang kedua, independensi pengalaman, do professional care dan juga akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, yang ketiga yaitu do professional care merupakan variabel yang sangat dominan berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, setelah kita mengetahui hipotesis yang diajukan oleh peneliti, di sini kita akan membahas metode penelitiannya. Nah, pertama kita harus mengetahui bagaimana pendekatan penelitian ini, berapa populasinya, dan bagaimana teknik pengambilan sampel. Nah, ternyata penelitian ini itu merupakan penelitian deskriptif, yaitu adalah penelitian terhadap masalah-masalah yang terjadi di dalam suatu populasi. Nah, populasi dalam penelitian ini itu adalah seluruh auditor, mulai dari partner, manajer, senior, dan juga junior yang bekerja di KAP Big Four yang berada di Indonesia. Dari beberapa sumber, ternyata jumlah populasi auditor Big Four di Indonesia itu adalah 2.000 orang, sehingga ditetapkanlah sampel. Metode penetapan sampel ini menggunakan simple random sampling, di mana ukuran sampelnya itu ditentukan dengan rumus Lovin yang mendapatkan hasil minimal yaitu 95 responden. Selanjutnya kita harus mengetahui teknik pengumpulan data dan operasional variabel. Nah, teknik pengumpulan data ini dalam penelitian ini yaitu melalui kuesioner, di mana dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel independen dan juga variabel dependen. Variabel independen terdiri dari independensi, pengalaman, do professional care, dan juga akuntabilitas. Sedangkan variabel dependennya yaitu adalah kualitas audit. Nah, lalu yang ketiga kita harus mengetahui teknik analisis data. Nah, dalam penelitian ini, peneliti awalnya dia menguji kualitas datanya menggunakan pilot test. Lalu, peneliti menguji asumsi klasik, dan yang terakhir menguji hipotesisnya menggunakan analisis regresi berganda. Setelah kita mengetahui hipotesis yang diajukan oleh si peneliti, dan kita juga sudah mengetahui bagaimana metode dari penelitian ini, maka selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dan juga hasil dari penelitian ini, di mana peneliti sudah mendapatkan data berupa jawaban dari responden melalui kuesioner yang sudah disebarkan. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, tadi di teknik analisis data sudah dijelaskan bahwa peneliti awalnya menguji kualitas datanya terlebih dahulu. Nah, pada uji kualitas data ini yang pertama itu ada uji validitas. Nah, pada uji validitas ini dia menggunakan rumus korelasi product moment. Nah, ternyata ada 3 butir pertanyaan yang memang harus dihilangkan karena dinyatakan tidak valid. Nah, yang kedua itu ada uji reliabilitas. Pada uji reliabilitas ini, dia menggunakan teknik Cronbach's alpha. Variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach's alpha-nya itu lebih besar dari 0,6. Berikut adalah uji reliabilitas variabel. Dapat kita lihat bahwa semua variabel mendapatkan Cronbach's alpha-nya itu lebih besar dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini adalah reliable.
Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik ini yang pertama ada uji normalitas. Pada uji normalitas ini dia menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, berikut ada hasil uji Kolmogorov-Smirnov. Dapat kita lihat bahwa nilai signifikannya itu ada sebesar 0,127 yang berarti lebih besar daripada nilai alfanya yaitu 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berdistribusi dengan normal. Nah, yang kedua ada uji multikolinearitas. Nah, dapat kita lihat bahwa pada seluruh variabel, nilai VIF-nya itu sama-sama kurang dari 10 dan juga nilai toleransinya lebih dari 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen ini bebas dari gejala multikolinearitas. Nah, yang ketiga itu ada uji heterokedastisitas. Nah, pada uji ini dia menggunakan uji Park-Glaser. Nah, dapat kita lihat dalam tabel bahwa seluruh variabel ini memberikan nilai sig-nya lebih besar dari alfa atau dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model ini. Nah, yang terakhir itu ada uji hipotesis. Melalui perhitungan statistik, peneliti ini memperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,725 atau 72,5%, yang berarti kualitas audit sebesar 72,5% itu dipengaruhi oleh variabel independen yang diteliti, sedangkan sisanya 27,5% dipengaruhi oleh variabel independen lain di luar penelitian ini. Pengujian ketiga hipotesis ini menggunakan analisis regresi berganda. Nah, pada uji hipotesis yang pertama, kita menguji apakah variabel independen ini berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dan digunakanlah uji F. Pada uji F ini diperoleh nilai F tabelnya sebesar 2,29, sedangkan nilai F hitungnya itu sebesar 79,2277. Nah, dapat kita ketahui berarti F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya. Jadi, variabel independensi, pengalaman, do professional care, dan juga akuntabilitas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kualitas audit. Jadi, hipotesis yang pertama itu diterima. Selanjutnya yaitu uji hipotesis yang kedua. Pada uji hipotesis yang kedua ini dia menggunakan hasil uji T. Dapat kita lihat dalam tabel bahwa variabel pengalaman saja yang T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabelnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel seperti independensi, do professional care, dan juga akuntabilitas secara parsial dia berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan variabel pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, yang terakhir itu ada uji hipotesis yang ketiga. Berdasarkan hasil analisis, diperolehlah nilai koefisien regresi yang distandarisasi atau beta. Pada beta independensi, dia menghasilkan nilai 0,680, beta pengalaman 0,043, beta do professional care 0,249, dan beta akuntabilitas 0,189. Nah, ternyata dari semuanya beta independensi lah yang nilainya lebih tinggi daripada variabel lain, sehingga dapat diartikan bahwa independensi lah yang memberikan pengaruh yang dominan terhadap kualitas audit. Jadi hipotesis yang ketiga yang menyatakan bahwa do professional care lah yang merupakan faktor yang dominan berpengaruh terhadap kualitas audit tersebut ditolak. Nah, jadi kesimpulan pada penelitian ini yang pertama yaitu independensi, pengalaman, do professional care, dan juga akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, yang kedua, independensi, do professional care, dan juga akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, yang terakhir, independensi merupakan variabel yang dominan yang berpengaruh terhadap kualitas audit.